Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua, salam sejahtera. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, ya saya ucapkan terima kasih banyak ya udah mendukung channel ini. Kali ini Kisah Unggul Langit akan membahas salah seorang nabi ya, yang memiliki kemampuan laduni, yang memiliki kemampuan batin dan kedekatan dengan Allah yang luar biasa dekat ya. Yaitu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, beliau ini terkenal sebagai gurunya para nabi, gurunya para wali Allah. Nah, ini suatu kisah Nabi Khidir mendapatkan pesan dari Allah, mendapatkan mimpi dari Allah, perintah dari Allah yang harus dikerjakan. Nabi Khidir alaihissalam atau gelarnya itu Hadroh, hijau. Ya, Nabi Muhammad pun ketika menjelaskan soal Nabi Allah Khidir ini, Nabi Khidir itu hijau, Hadroh, karena dimanapun dia tempat berada, dia duduk, dia sholat, dia berdiri, nah tempat itu menjadi hijau. Yang tadinya rumputnya kering, rumputnya menghijau, jadi banyak tanaman. Ini mengapa Nabi Khidir alaihissalam ini digelari hijau, Hadroh. Nah, karena dimanapun tempat dia menghijaukan sekitarnya, rumput yang kering menjadi hijau ya. Salah satu dari nabi-nabi Allah yang memiliki kedekatan yang luar biasa ya, bahkan ada di beberapa Al-Quran dan beberapa riwayat-riwayat lainnya. Nah, ini suatu ketika nih Nabi Allah Khidir ini tidur dan mendapatkan mimpi perintah dari Allah ya, yang mengatakan bahwa jika engkau ingin dekat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau harus melakukan 5 hal besok pagi ya. Di mimpi itu diberitakan seperti itu, diberi perintah seperti itu. Setelah pagi dan Nabi Khidir alaihissalam ini bangun, teringat dia akan mimpinya semalam ya, bahwa dia harus mengarah ke barat. Kemudian dia harus melakukan atau mengerjakan 5 hal yang ada di mimpi itu ya. Nah, tapi masing-masing kegiatan ini atau hal yang harus dikerjakan oleh Nabi Khidir ini ada aturan-aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang dikatakan Allah melalui perantara mimpi Nabi Allah Khidir alaihissalam ini adalah yang pertama, apapun yang kau lihat pertama kali hendaklah engkau makan. Yang kedua, yang kedua nih, engkau temui, kemudian yang engkau temui hendaklah engkau menyimpannya. Ya, kalau yang pertama tadi, apapun yang kau lihat pertama kali hendaklah engkau makan. Yang kedua kali engkau temui hendaklah engkau menyimpannya, dan setelah itu hendaklah engkau menerimanya sebagai amanah. Nah, selanjutnya nih, yang kedua, apapun yang diberikan kau terimalah. Yang ketiga, kamu simpan. Jadi sudah diterima, pemberian itu harus disimpan baik-baik. Nah, kemudian yang keempat, apapun yang kau temukan hendaklah engkau tidak memutus harapannya. Dan yang terakhir, yang kelima, hendaklah engkau berlari darinya ya. Jadi yang kelima ini, apapun yang ditemui Nabi Khidir hendaknya ia berlari darinya. Ini adalah cara Nabi Khidir alaihissalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa yang engkau temui, kau makan ya. Terus yang kedua, diterima, disimpan, jangan memutus harapan dan jangan berlari darinya. Nah, pagi harinya Nabi Allah Khidir alaihissalam ini keluar. Nah, beliau berjalan beberapa kilometer dari ia keluar ya. Yang justru pertama kali ia temui adalah bukit yang besar sekali ya. Dia bingung. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwasannya yang pertama kali engkau temui wahai Khidir hendaklah dimakan. Nah, Nabi Allah Khidir ini bingung, loh ini yang pertama kali beliau temui adalah
bukit yang besar, tapi itu perintah dari Allah. Kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, akan saya laksanakan, harus saya dekati bukit ini dan saya makan bukitnya. Nah, makin ia dekati dengan penuh kelapangan hati dan penuh keyakinan, terus berjalan semakin dekat kok bukit ini makin mengecil gitu ya. Semakin didekati mengecil sampai sebesar roti. Ya, dengan penuh keyakinan, dengan tanpa keraguan, Nabi Allah Khidir ini didekatinya bukit itu semakin dekat ya kok berubah menjadi sebuah roti. Nah, kemudian dimakan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Terasa begitu lezat, terasa begitu nikmat roti tersebut ya. Yang tadinya dia lihat itu bukit yang besar, ketika dengan penuh keyakinan ia laksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukit yang besar itu berubah menjadi roti yang sangat lezat. Kemudian dimakan oleh Nabi Allah Khidir. Nah, ini yang pertama kali dijumpai. Nah, yang kedua, begitu berjalan lagi beberapa kilometer, datang orang yang memberikan mangkuk emas. Nah, ingat beliau nih, Nabi Allah Khidir alaihissalam, terima. Kemudian disimpan oleh Nabi Allah Khidir, dipendam. Setelah diterima tuh ya mangkok emas itu dari orang yang dia temui, ditimbun sama Nabi Allah Khidir. Nah, setelah ditimbun keluar lagi, muncul lagi itu mangkok emasnya. Ditimbun lagi sama Nabi Allah Khidir, muncul lagi sampai 3 kali tetap keluar dan datang menemui Nabi Khidir mangkuk emas itu. Maka kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, ya Allah, Nabi Allah Khidir berdoa ya kepada Allah, aku telah melaksanakan amanahmu, aku telah memasukkan mangkuk emas ini ke dalam tanah, tapi kenapa dia selalu keluar terus dan datang lagi menemuiku? Sudah aku terima dan sudah aku simpan. Nah, kemudian Nabi Khidir ini terus berjalan. Beberapa kilometer berjalan, ada burung kecil yang dikejar oleh burung gagak. Nah, burung gagak ini ingin memakan burung kecil tersebut. Nah, sampai burung kecil ini berdekatan dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka burung kecil ini berkata kepada Nabi Allah Khidir, tolong wahai Nabi Allah, selamatkanlah aku akan dimakan oleh burung gagak itu. Nah, apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam nih? Maka dia menyelamatkan dengan segera burung kecil itu. Nah, karena tahu pesan dari Allah bahwasanya tidak boleh memutus harapan yang ia temui kelak ya. Jadi dia ingat nih. Nah, setelah Nabi Allah Khidir ingat bahwasanya pesan yang keempat itu adalah jangan sampai memutus harapan yang ia temui. Nah, kemudian ia berusaha menjauhkan burung kecil itu dari burung gagak. Nah, burung gagak tahu, terus dia ngomong ke Nabi Khidir, wahai Nabi Allah Khidir, jangan kau tahan rezekiku yang ada padamu. Aku ini lapar sesungguhnya, jangan kau tahan dia. Aku ingin memakannya, sesungguhnya dia adalah rezeki dari Allah untukku. Nah, syarat dari mimpi itu kan jangan memutus harapan. Artinya Nabi Khidir ini tidak boleh mengecewakan burung kecil ini dan tidak boleh juga mengecewakan burung gagak. Maka Nabi Khidir pun berkorban. Apa yang dia korbankan? Ya, dia mengambil pedangnya, dia ambil daging pahanya, dia berikan kepada burung gagak sebagai ganti burung kecil itu untuk makannya. Jadi diambil dagingnya sendiri untuk dijadikan makan burung gagak itu. Sungguh perkorbanan yang luar biasa ya. Belum tentu kita ini bisa seperti Nabi Allah Khidir dalam mengorbankan segala sesuatunya berdasarkan perintah Allah dan petunjuk yang memang harus dijalankan oleh seorang nabi. Nah, kemudian Nabi Khidir berkata nih, jangan kau makan burung kecil ini, makan saja dagingku ini, kata Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Allah Khidir pun terus berjalan. Setelah melepas burung kecil ini, begitu dia terus berjalan, tercium bau bangkai yang amat menyengat. Ya, maka Nabi Khidir pun ingat dan dia segera melarikan diri. Jadi semua dari kelima perintah itu sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, yang pertama kan perintah Allah, makanlah. Yang kedua, terimalah
Yang ketiga, simpan. Yang keempat, jangan memutus harapan. Dan yang kelima, melarikan diri, menjauh. Nah, setelah itu Nabi Khidir pun bermimpi lagi. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku telah melaksanakan seluruh perintahmu, tapi aku bingung apa arti dari semua perintahmu itu. Dan aku ingin jawabannya ya Allah." Nah, lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Allah Khidir, yang pertama, yang engkau makan itu adalah amarah. Marah yang diumpamakan atau diisyaratkan seperti bukit batu keras yang tinggi. Namun apabila engkau bersabar, engkau bisa menahan amarahmu itu, maka kemarahanmu ini itu akan menjadi manis, bahkan lebih manis daripada madu. Jadi ketika kita nih ya, ini pesannya ya, ketika kita bisa memendam amarah, menahan amarah yang mungkin tadinya hubungan kita jadi kurang baik kepada lawan kita itu, akhirnya jadi terjaga karena kita bisa menahan amarah. Jadi kita bisa menahan emosi, hubungan baik itu terjaga. Jadi tidak ada selek, tidak ada kekeliruan, tidak ada permusuhan ataupun dendam. Jadi ketika bisa menahan amarah, insya Allah akan jadi manis, akan berbuah manis. Silaturahminya jadi terjaga, persaudaraannya terjaga, pertemanannya terjaga. Ini yang sungguh luar biasa ya, Allah mengisyaratkan sesuatu melalui kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabinya, para rasulnya, atau para walinya. Nah, salah satunya ini Nabi Allah Khidir. Bagaimana bisa memendam amarah supaya nanti kedepannya bisa berbuah manis. Lalu yang kedua nih, kata Allah ke Nabi Allah Khidir, engkau menemukan mangkuk emas. Nah, pesan Allah ya, simpan mangkuk emas itu. Ketika ditimbun kan muncul lagi, sampai 3 kali itu muncul terus tuh, dan mendatangi Nabi Allah Khidir si mangkuk emas itu. Nah, kata Allah, wahai Nabi Khidir, semua amal kebaikan walaupun itu disembunyikan maka dia akan tetap nampak juga. Jadi segala sesuatu ya, kebaikan yang kita telah lakukan itu pasti akan nampak walaupun kita berusaha tutupi ya. Maka berbuatlah selalu yang baik, selalu berbuat kebajikan, selalu jadi orang baik, berusaha menjadi individu yang lebih baik hari demi harinya. Jadi ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kita beruntung. Nah, hari yang akan datang kita harus lebih baik daripada hari ini. Itu pesan yang tersirat dari perjalanan yang dialami oleh Nabi Allah Khidir. Nah, kemudian menerima amanah dari seseorang, janganlah kau hianat padanya. Ini masuk yang ketiga. Jadi ketika menerima amanah, nggak boleh hianat, tidak boleh berdusta, harus tersampaikan. Diterima amanah itu, terus disuruh simpan ya, ditimbun oleh Nabi Khidir. Nah, ini namanya melaksanakan amanah atau perintah. Orang yang amanah ini nantinya larinya kepada kejujuran. Orang yang jujur, bisa dipercaya, sidik ya. Nah, lalu yang keempat ya, ada burung kecil minta diselamatkan. Nah, pesan Allah kepada Nabi Allah Khidir kan, jangan sampai putuskan harapan. Nah, burung gagak pun begitu. Nah, maka dia meminta itu rezeki ya. Ibaratnya dua-duanya ini sama-sama nggak boleh diputus harapannya nih oleh Nabi Allah Khidir. Nah, pesan dari Allah. Nah, pesan dari Allah ke Nabi Allah Khidir ya, maksud dari yang kau temui ini, kenapa burung kecil ini juga minta penangguhan kepadamu, burung gagak pun minta supaya rezekinya tidak dicegah oleh Nabi Allah Khidir. Maksud dari Allah ini adalah, berusahalah engkau untuk membantu seseorang padahal kau di saat itu sangat ada yang penting, saat ada keperluan, tapi kau berusaha untuk membantu orang. Nah, inilah yang ditemui Nabi Khidir alaihissalam yang keempat. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah sedekah di saat kita sulit, di saat kita kekurangan. Nah,
Karena di saat kita lapang, di saat kita banyak uang, bergelimang harta, mungkin sedekah itu akan mudah, akan gampang bagi kita untuk mengeluarkannya. Tapi ketika sedekah itu posisi kita dalam ekonomi yang kurang bagus, keadaan yang sulit, itu akan luar biasa berlipat-lipat ganda pahala yang akan kita terima. Jadi di saat sulit inilah bersedekah itu sangat baik di sisi Allah, karena manfaatnya pahala yang balik ke kita, terus juga hal baik yang akan balik ke kita ketika kita sulit, ketika kita dalam keadaan yang ekonominya kurang tapi kita masih mampu bersedekah, masih bisa membantu orang lain. Wah, itu luar biasa di mata Allah dan para rasulnya. Jadi insya Allah ini yang akan membuat kita masuk ke surganya Allah ya, ketika kita bisa bersedekah, membantu orang lain yang ekonominya mungkin jauh di bawah kita. Yang gak harus sekedar materi ya, tapi saran, terus juga semangat, itu juga sedekah. Ketika teman kita, saudara kita, pasangan kita, atau tetangga kita dalam keadaan sulit, kita tidak bisa membantu secara materi ya, tapi kan secara moral, semangat ya, kita bisa bantu. Nah, itu juga sedekah. Nah, dan yang kelima, bau busuk yang ditemui Nabi Khidir, hendaklah kau berlari darinya, kata Allah kan. Ini adalah gibah, gunjing, gosip, menjelekan orang lain ya. Kalau kita temui orang-orang menjelekan orang lain ya, lari dari sana, pergi dari sana. Jangan duduk di sana, jangan berdiam diri di sana. Kita mendengar, kita juga ikut terbawa dosanya. Jadi kita dengar nih yang tadinya kita nggak mau ngomongin jelek orang, akhirnya kebawa ngomongin jelek orang. Maka ketika ada gibah, ada pergunjingan, ada gosip ya, orang-orang yang suka ngomongin jelek orang lain, lebih baik kita menghindar darinya. Mohon maaf ibu, mohon maaf bro, gitu kan, mohon maaf sis, kayaknya saya lagi ada keperluan. Jadi menjauhi dari perbuatan yang kurang baik. Gibah itu tidak baik ya, menjelekkan orang lain. Jangan sampai kita juga terbawa ke pergaulan yang seperti itu ya, toksik, terus juga ngomongin jelek orang ya. Semoga kita dipertemukan dengan teman-teman, dengan lingkungan yang baik, yang saling membantu, saling support, saling mendoakan. Karena ini salah satu peluang ya bagi setan untuk menyelusupi dari obrolan itu tadi, karena mengasihkan ngomongin orang itu. Jadi jangan sampai biarkan diri kita ini terbawa atau asik dalam kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dosa. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang memicu dosa atau berpotensi dosa. Nah, Nabi Allah Khidir ini juga banyak kias ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan-kelebihan Nabi Khidir ini juga lumayan banyak ya. Salah satunya di surat Al-A'raf itu ketika dia menjadi gurunya Nabi Allah Musa. Nah, kalamullah ya, bagaimana seorang nabi berguru kepada seorang nabi lagi. Nah, salah satu mukjizat atau kelebihan Nabi Allah Khidir ini adalah dia tidak meninggal. Umurnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk atau guru untuk para wali-wali setelah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini masih ada, nah umurnya ditangguhkan oleh Allah sampai akhir zaman. Nah, faktor yang mempengaruhi umur panjang Nabi Allah Khidir ini adalah waktu pada zaman Raja Zulkarnain ya. Waktu zaman Raja Zulkarnain itu sedih gitu, dia minta sama Allah supaya umurnya dipanjangkan, supaya bisa beribadah kepada Allah secara sempurna, terus juga lebih banyak beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Raja Zulkarnain ini memerintah pasukannya berjumlah 6.000 pasukan selama 12 tahun itu berkeliling dunia untuk mencari air kehidupan bersama Nabi Allah Khidir. Ternyata yang diizinkan oleh Allah menemukan air kehidupan ya, itu adalah Nabi Allah Khidir. Beliau mandi dan minum air kehidupan, yaitu sababiah salah satu ditangguhkannya umur Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, kedua itu adalah ilmu laduninya yang tinggi. Jadi Nabi Allah Khidir ini diberi
mukjizat langsung ya, ilmu laduni ya. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan langsung dari Allah tanpa diusahakan, tanpa perantara, tanpa guru. Jadi emang itu adalah ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah bisa berjalan secepat kilat. Jadi Nabi Allah Khidir ini misalkan kadang ya zuhurnya di Mekah tapi nanti asarnya di tempat yang lain. Jadi beliau bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lain itu dengan cepat. Nah, yang keempat adalah setiap tempat yang dipijaknya menjadi hijau. Ya, jadi setiap tempat itu yang kering, yang kemarau, kerontang itu jadi hijau. Itu luar biasanya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Yang kelima, nih mukjizatnya juga pembimbing atau guru para nabi dan wali di dunia. Jadi Nabi Allah Khidir ini mengenal dan mengetahui seluruh nama waliullah di seluruh penjuru dunia. Bahkan beliau yang akan membimbing manusia yang akan diangkat derajat kewaliannya. Jadi mursyidnya para wali. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.